God bless you, take care, be careful, don't run. Oke. Wah, selamat sore ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan. Ini saya percaya saudara boleh menikmati TV kita di depan, kita ada berapa ratus inci ini ya. Bagus, jadi saya menikmati tadi gambarnya bagus, warnanya jelas, clear, biasanya burem-burem gitu. Saya lihat, wah ini puji Tuhan nih, ini saudara tahu ini bahannya dari apa? Kain, TV, screen, atau apa gitu. Itu sebenarnya tembok yang dicat sebenarnya. Tapi catnya cat khusus 4K untuk proyektor, baru tahu ya. Ternyata teknologi kita sekarang macam-macam. Gitu, puji Tuhan. Saya ingat waktu ke tempatnya Pastor Rick Warren, saya bayangin di tempat ini tuh kalau bisa saya pengen bikin seperti itu gitu. Karena dengan punya layar yang udah jelas kayak gini ya, dan kita punya satu scenery yang bagus, saya pikir di sekeliling kita ini kan ada pohon gitu ya, jadi kalau winter itu ada turun salju, saya tuh pengen kalau punya uang gitu ya, pengen dibongkar di belakang tuh jadiin kaca semuanya gitu. Benar, jadi meskipun ruangannya terang di sini ada lampu atau gelap, layarnya tetap jelas, tapi kita ada pemandangannya bagus gitu. Tapi nanti jadi baliknya ke belakang semua ya, ngeliatin ke belakang. Wah itu keren banget, jadi di gerejanya Rick Warren kiri kanan itu kaca dari bawah sampai atas, cuma screennya memang udah terangnya minta ampun, jadi meskipun ada sinar matahari itu nggak jadi pudar tapi tetap jelas gitu. Itu proyek berikutnya lah ya, proyek tahun 2020 berapa, kita rombak semuanya jadi bagus, amin. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan ya, sore hari ini saya mau istilahnya apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini sebagai satu kelanjutan, mungkin satu tema yang sama dari apa yang disampaikan oleh Pastor Zulfi minggu lalu. Kalau kita ingat minggu lalu Pastor Z itu menyampaikan judul khotbahnya yaitu Day One. Day One itu yaitu ya hari pertama ya, tentang bagaimana penciptaan yang ditulis di dalam kitab Kejadian di Alkitab. So Day One from the book of Genesis chapter 1 and 1 to 5. Dan di situ ada beberapa slide sini yang saya mau tampilkan sebentar. Ada beberapa quote yang penting. Yang pertama adalah seiring dengan kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, as we grow in life, we would do well to always remember the beginning. Jadi kalau waktu kita bertumbuh ini, kita biasanya kita pokoknya kita jangan lupa gitu untuk mengingat gitu ya, untuk selalu ingat lagi, kembali lagi kepada permulaan. Di Indonesia kita tahu ada satu istilah yaitu kacang jangan sampai lupa kulit ya, atau ada kacang lupa kulit. Jadi nggak inget lagi gitu, pertamanya, awalnya, dari mana kita berangkat, dari mana kita berasal. Nah tapi dalam konteks, in the context of the creation, that God created everything. So we need to always revisit the beginning, how it was started. And then next slide, if we study the Bible puts such an emphasis on the principles of the beginning. Jadi di Alkitab itu menetapkan atau menyatakan ada banyak sekali ya prinsip-prinsip tentang yang namanya permulaan gitu. Di situ dinyatakan ada beberapa ayat yang saudara bisa dengarkan kembali, saudara bisa baca kembali ya, ikuti kembali. Jadi memang firman Tuhan ini menyatakan betapa pentingnya, betapa krusial gitu ya, proses yang namanya permulaan, dan kita nggak boleh melupakan yang namanya permulaan. Nah dengan tema yang sama dalam tentang permulaan, the beginning, saya lihat ada satu hal yang penting di dalam kehidupan kita yang menjadi sebuah permulaan. There is a starting point that determines everything in our life. It's the starting point, is the beginning point, and we cannot forget. So as we remember this point, as we remember this thing, we can really be careful, and then we can always take care of it, so we can have a successful life. Jadi waktu kita ingat satu permulaan dalam kehidupan kita ini kita bisa benar-benar bertindak hati-hati, kita bisa benar-benar menjaga, kita bisa berlaku sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, karena
permulaan ini atau titik awal ini merupakan satu hal yang penting yang pada akhirnya menentukan kehidupan kita. So, kita lihat pertama dari ayat utamanya yaitu dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 from the book of Proverbs chapter 4 verse 23. So ini judul khotbah saya yaitu begin with the right heart. Jadi kita mulai dengan hati yang benar ya. Kita mulai dengan hati yang benar. Nah, apa saja di dalam hati yang benar nanti kita akan lihat. Tapi kita ini mulai dari bukan hanya sekedar satu hal yang ya kebenaran firman Tuhan itu jelas, tetapi kita mulai dari hati kita. Nah, hati kita ini mesti benar. Karena kalau hati kita salah, nanti semuanya jadi salah. Ayatnya di mana? Kita next ke Amsal pasal 4 ayat 23, Proverbs chapter 4 verse 23. Saya mau ajak saudara boleh kita sama-sama baca firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3, keep vigilant over your heart, that's where life starts. So, the Bible says that keep vigilant over your heart and that's where life starts. In other translation, Holman Christian Standard Bible, it says, guard your heart above all else, for it is the source of life. Bahasa Indonesianya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini satu ayat yang saya lihat ini mungkin satu ayatnya pendek nih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah, dari hatimu itu terpancar kehidupan, mengalir kehidupan, menentukan setiap kehidupan. Dalam beberapa terjemahan lain bahasa Indonesia dikatakan sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wah, saudara lihat penting banget ya. Hati kita ini menentukan jalan hidup kita loh. Kalau orang mungkin bahasa sederhananya kenalnya nasibnya ditentukan oleh hati kita. Jadi bagaimana hati kita? Nah untuk itu kita perlu menjaga hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan, terpancar kehidupan, menentukan jalan kehidupan. Saya mau kasih satu ilustrasi. Saudara tahu nggak yang namanya tangki air atau toren air? Atau apa ya, yang mungkin yang generasi tahu ya, itu tangki air dulu biasanya warnanya oranye, atau sekarang ada yang dari stainless steel. Nah dulu waktu saya baru pindah ke Ciputat, itu masih pakai pompa. Jadi pindah tuh tiap mau nyuci, tiap mau mandi, pompa air gitu. Karena masih di Ciputat pinggiran, waktu itu belum berkembang, dekat rumah Peserzi. Akhirnya kita setelah berapa bulan bikin satu tower dari rangka besi, terus bikin punya satu tangki air yang oranye itu. Nah jadi itu sistemnya kan gravitasi. Jadi pakai pompa dulu, airnya pertama dipompa, pompa nyalain, isi air pagi-pagi atau malam-malam gitu. Udah gitu mulai kedengeran tuh kalau masih kosong, airnya turun. Nanti kalau udah penuh, udah ada pelampungnya dia bisa mati atau kalau lupa ya meluap juga kalau rusak pelampungnya gitu. Nah setelah itu kalau mau pompanya dimatiin sehari-hari, kalau mau dari keran karena kerannya lebih rendah, dia pakai gravitasi udah otomatis muncul karena itu cuma rumah BTN, rumah biasa gitu istilahnya. Nah bagian saya sama kakak saya itu untuk membersihkan si tangki air itu. Karena memang saya senang naik-naik gitu ya, jadi saya senang naik ke atap lah, senang manjat, kebetulan rumah belakang itu kosong. Terus kita sama teman-teman juga taruh meja pingpong, jadi saya kalau mau main gak usah ngiterin blok, saya tinggal manjat pagar yang lumayan tinggi gitu, naik ke tangki air, ke temboknya, terus loncat ke bawah gitu, baliknya gitu lagi sama. Nah jadi bagian saya tuh, waktu saya bersihin airnya dibuka itu benar-benar besar ya, kira-kira diameternya 1,5 meter atau 1 meter lebih lah. Itu saya masuk tuh ke dalamnya, jadi nyikatin si tangki airnya, ntar dulu disiram, udah gitu dikeluarin ada drainnya, itu kan lumut-lumut semuanya gitu, keluar dibersihin. Nah kenapa mesti dibersihin? Ya jelas supaya bersih, tapi intinya supaya nggak ada kuman, nggak ada yang diam di sana, karena nyamuk bisa masuk, terus bisa terjadi karatan juga, bisa ada lumut dan lain sebagainya, jadi harus dibersihkan. Saudara bayangkan dari tangki air ini adalah sumber air bagi kehidupan keluarga kami gitu. Jadi masak pakai itu, cuci pakai itu, semuanya dari situ. Jadi sederhananya nih, kalau tangkinya kotor tanpa sadar, ternyata keluarnya juga akan jadi kotor. Jadi bisa jadi sumber penyakit buat kita semua. Tapi kalau si tangkinya bersih, maka air yang keluar juga akan menjadi bersih. Nah kira-kira seperti itu. Jadi firman Tuhan, Amsal ini mengajarkan, keep vigilant. Atau diligent dibilang. Vigilant itu berarti kita benar-benar secara waspada ya,
menjaga dengan penuh kewaspadaan untuk menghindari bahaya. Saudara bisa lihat apa yang kau jaga saat ini dengan segala kewaspadaan supaya nggak ada bahaya. Rumah dikasih kamera misalnya, gereja dikasih kamera, ada yang mungkin dikasih tembok rumahnya atau dikasih pagar. Kenapa? Supaya tidak ada bahaya yang datang menyerang kepada atau kita bisa alami. Jadi kita jaga dengan segala kewaspadaan. Nah, firman Tuhan ternyata dari semua yang ada di dalam tubuh kita ini, firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah terpancar segala kehidupan, menentukan kehidupanmu. Menarik loh, firman Tuhan gak bilang jagalah kulitmu dengan segala kewaspadaan. Jadi semua dijagai karena menentukan siapa atau cowok seperti apa atau cewek seperti apa yang kau akan dapatkan gitu. Enggak ya, jangan bukan hanya kecantikan tapi benar-benar firman Tuhan fokus kepada apa yang di dalam. Karena ternyata yang di dalam ini nih, hati kita ini sumber semuanya mengalir dari situ menjadi sebuah kehidupan yang akan kita alami, kita akan terima dalam hidup kita. So this is a very simple verse, but it is very deep verse. Ayat yang sederhana tapi ayat yang benar-benar dalam ya. Kalau kita lihat misalnya ada siapa orang Mother Teresa. Dia kan nggak peduli tuh, dia mulai dari dia menolong orang miskin, dia menolong orang yang mungkin bau, yang orang-orang nggak mau sentuh, tapi dia tolong. Dan dia pada akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Tapi saudara lihat semuanya itu diawali dari apa? Diawali dari hati yang punya belas kasihan terhadap orang lain. Jadi ada banyak orang yang luar biasa, itu sebenarnya dimulai dari mana? Dari hati mereka. Gitu. Yesus, apa yang Bapa kita di sorga, apa yang membuat sampai Yesus datang, kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Tuhan mengasihi kita, itu berbicara tentang hati. Maka Bapa mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan Yesus pun melakukan yang terbaik. Dia menanggung semuanya karena ada hati yang sangat mengasihi setiap umatnya. Yaitu setiap kita di tempat ini. Kebalikannya saudara bisa lihat, ada banyak sebenarnya orang yang mengalami keburukan demi keburukan dalam hati mereka. Orang yang mengalami kejahatan karena memang sungguh ya awalnya dari hati mereka. Sehingga terekspresikan lewat tindakan sehari-hari, apakah lewat perkataan, lewat perbuatan yang membawa kepada hasil dari kehidupan mereka. Jadi sebenarnya hati kita ini seperti apa ya, seperti mata air gitu, yang mengalirkan air. Bagaimana kondisi hati kita itu menentukan apa yang keluar dari hidup kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, yang pada akhirnya itu menentukan hasil dari kehidupan kita itu sendiri, apa yang akan kita alami, apa yang akan kita nikmati. So, sore hari ini saya mau bagikan ada 3 poin. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa nih yang mesti kita jaga? Apa yang perlu kita hindari sehingga hati kita ini tidak menjadi seperti ini. Jadi ini ada 3 kondisi hati yang saya mau sampaikan pada hari ini. Saya batasi 3 karena sebenarnya masih ada, saya akan lanjutkan minggu depan ya. Tapi saya mau ajak kita boleh meresap semuanya. Nah ini yang pertama, yang perlu kita hindari yaitu hati yang bercabang, a double heart. So we need to avoid a double heart. We cannot have a double heart. Firman Tuhan dalam Mazmur 12 ayat yang kedua, Psalms 12 verse 2, kita boleh baca sama-sama ya, ayatnya pendek-pendek, 1, 2, 3. Everyone utters lies to his neighbor, with flattering lips and a double heart they speak. Bahasa Indonesianya saya bacakan, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Nah saudara perhatikan, di sini sebenarnya paralel dengan apa yang disampaikan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ya. Di sini kan dibilang semua orang ini berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. So all in all, we can see that the Bible explain, if we can understand, that the heart is the source of everything. And because of the double heart, so many people, they lies to their neighbor. They speak something that's just untrue. Or in simple ways we can say so many people gossips
wrong things, things that are not in the facts, because of their heart is they have a double heart. Jadi orang ini bisa gosip, orang bisa ngomongin orang bisa bohong. Kenapa? Karena hatinya bercabang. Jadi sekali lagi hati yang bercabang itu sebenarnya juga menjadi awal dari kenapa si orang berbohong. Nah Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, kadang-kadang kita pikir gini, seringkali kita berpikir untuk sesuatu hal. Kita mau memperkatakan sesuatu hal. Kita bahkan berstrategi gitu ya dalam pikiran kita untuk memperkatakan suatu hal apakah yang baik ataupun apakah yang buruk gitu. Tetapi ternyata yang baik atau yang buruk itu yang kita buat strategi di dalam pikiran kita, yang keluar dari mulut kita, yang kita perkatakan apakah itu kebaikan atau keburukan, apakah itu kebenaran atau kebohongan, itu berasal dari hati kita. Ini sebenarnya menarik nih. Di sini dibilangkan a double heart ya. Di dalam terjemahan aslinya itu dikatakan sebenarnya a heart and a heart. Jadi mereka berkata dari dua hati. Jadi di dalam hatinya itu bukan fisiknya ada dua, tetapi bercabang gitu. Hatinya memiliki dua fokus yang saling bertentangan di dalam diri mereka sendiri. Bahwa yang satu mungkin pengennya sih benar, tapi takut ya nanti orang ngomong gimana, jadinya bohong. Gitu. Pengennya biar menjadi lebih baik, tapi kalau saya katakan ini nanti malah jadi lebih buruk. Gitu. Jadi bercabang hatinya, tidak lurus gitu. Nah ini adalah kondisi hati dari banyak orang, di mana seringkali kita terjebak. Kita memperkatakan sesuatu bukan yang benar, tetapi apa yang orang ingin dengar. Nah, saudara bisa dapetin gak? Kalau berhadapan dengan orang kan, aduh kayak kalau gue ingin ngomong gini, biar aman deh, biar tenang. Kita menyampaikan pada akhirnya apa yang lawan bicara kita, teman bicara kita itu pengen dengar. Bukan menyatakan kebenaran yang seharusnya. Bukan mengatakan yang sebenar-benarnya gitu. Atau kita tidak mengatakan yang benar karena kita takut. Kita takut menyinggung orang. Takut dimusuhi oleh orang lain, takut dijauhi, takut tidak diterima, takut dikeluarkan misalnya. Atau dalam konteks yang luas, kita sebagai orang percaya seringkali waktu kita berkumpul kita nggak berani menyatakan siapa diri kita, kita mengikut siapa, kepercayaan kita. Kenapa? Karena kita takut itu tadi. Gitu. Tapi kita lihat banyak pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, mereka tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan sekalipun ada resiko yang luar biasa. Nah seringkali kan kita begini nih, kita berusaha untuk tidak menyinggung orang lain. Jadi kita memperkatakan apa yang orang lain ingin dengar, bukan apa yang sebenar-benarnya. Tadi malam saya ada datang ke acara PGGI ya, Natal bersama, Natalnya udah jauh sih. Tapi saya selalu datang, kayaknya gak pernah miss sampai hari ini karena saya juga mau mengusahakan ya. Karena kerukunan itu harus diusahakan, kebersamaan itu harus diusahakan. So sebenarnya sedih sih, gak ada yang temenin saya gitu, gak ada yang datang dari jemaat ini. Nanti berikutnya ada Paskah, saya mau encourage untuk datang sama-sama ya, kita sama-sama berkumpul. Nah jadi saya gak usah sebut teman bicara saya gitu yang duduk dengan saya. Dia orang tuh kan seringkali berusaha untuk menyatakan sesuatu dan berusaha untuk kita setuju. Jadi dia bilang begini, Pak si ini kan begini-begini, benar kan ya Pak ya, terus kita mesti gimana? Nah itu dua hal tuh. Pertama dia menyatakan sesuatu yang belum tentu benar, tapi dia berharap untuk saya menyatakan setuju dengan dia gitu, benar gak? Kan dia begini-begini kan ya Pak ya. Kadang-kadang kita jangan asal iya-iya loh. Kalau ngobrol sama orang, ilmu komunikasi kalau saudara gak setuju jangan asal iya-iya loh. Makanya saudara lihat kalau orang semakin berhikmat ya dalam politik itu mereka gak gampang iya. Orang ngomong didengerin aja. Setuju gak Pak? Benar gak Pak? Karena kalau ditekan gitu kita bilang ya saya dengerin terus maksudnya gimana gitu. Jangan iya. Kalau iya berarti saudara setuju loh. Benar gak? Kan sama dengan enggak gak setuju berarti kebalikannya. Nah ya Pak, nah udah gitu diikuti dengan jadi kita harus gimana. Nah seolah saya menyetujui ide dia gitu, terus kita harus gimana mendukung, pada akhirnya kalau saya jawab saya terpancing jadi kelibat gosip sama dia kan gitu ya. Ngomongin yang gak benar sebenarnya ya saya jadi ngikutin ngobrolinnya kemana gitu. Tapi ya saya dengerin, saya jawabnya beda juga gitu. Yang orang itu pengen dengar tentu yang menyenangkan hati dia, yaitu bahwa Pak Ronald ini setuju dengan saya
gitu tuh Pak Ronald aja setuju kan, menyetujui gitu, sepakat dengan saya, terus akhirnya kita bersepakat bahkan apa yang harus kita lakukan nih Pak. Wah kalau saya kasih, sebenarnya banyak ide kan, kita buat ini, tapi ide saya itu akhirnya berdasarkan dari apa yang dia omongin. Nah untuk itu kembali hati kita ini nggak bisa bercabang. Kita mesti memiliki sebuah prinsip yang tegas, yang benar dalam hati kita bahwa kita bertindak berdasarkan satu kebenaran. Kalau dikatakan di sini ada hati yang bercabang. Bagaimana ketika hati kita memuji Tuhan, tetapi di yang lain kita punya hati ke yang lain juga. Engkau tidak bisa berdiri di atas dua perahu. Engkau mau ke gereja, tapi hatimu pikirnya yang lain. Engkau mau memuji Tuhan, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang menghambat engkau, akhirnya tidak membawa engkau untuk lebih dekat dengan Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kalau kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena itu tadi, hati kita itu menentukan kehidupan kita. Yang pertama, jaga hati kita supaya jangan kita memiliki hati yang bercabang. Gitu ya. Suami istri hatinya mesti satu dong, sederhana. Nggak boleh ke yang lain. Dalam hubungan kita mesti punya fokus. Demikian juga dengan hubungan dengan Tuhan, terlebih dalam kehidupan. Hati kita nggak boleh bercabang. Maksudnya apa? Kita mesti berpegang teguh kepada satu prinsip yang mengarahkan kehidupan kita, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan yang jelas-jelas tidak akan pernah salah. Oke. Yang kedua, apa yang kedua? Second things that we need to avoid. We need to avoid a hard heart. Jadi hati yang keras gitu ya. Saudara bayangkan batu aja lah, apapun gitu, hati yang keras. So, from the book of Proverbs chapter 28 verse 14. Let's read this together again, shall we? 1, 2, 3. Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. So coba kita cerna sedikit-sedikit. Di sini dikatakan orang yang mengeraskan hatinya itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Whoever hardens their heart. So if I ask you the question, how can the heart be hardened? Bagaimana hatinya itu bisa menjadi keras? Apakah terjadi secara otomatis? Atau apakah itu karena pengaruh orang yang membentuk gitu ya? Ini kan sebenarnya kita sendiri nih. Kita yang mengeraskan hati. Orang tersebutlah yang mengeraskan hatinya. Mereka yang mengeraskan hatinya, pada akhirnya karena mereka mengeraskan hatinya, mereka jatuh ke dalam malapetaka. Whoever hardens their heart falls into troubles. Now, in the opposite of hardens their heart, the Bible says, blessed is the one who always trembles before God. Kebalikannya dari orang yang mengeraskan hatinya, yaitu adalah berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mengeraskan hati kita, akibatnya malapetaka. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, sederhana sebenarnya. Dari hati yang keras itu seperti kulit yang semakin menebal, kapalan istilahnya. Itu lama-lama akan mati rasa tuh. Mau digunting pun nggak akan kerasa apa-apa. Saya punya kapalan di ujung kaki saya yang saya nggak tahu kenapa selalu mengeras, menebal. Mungkin olahraga atau gimana, sepatunya kesempitan gitu. Itu periodik seminggu 2 minggu sekali saya potong pakai cutter tuh. Lumayan. Tapi nggak kerasa apa-apa. Ya asal jangan kena kulit yang lebih dalam. Tapi itu yang keras tuh. Jadi pada akhirnya jadi enam gitu. Enam itu kan kebal, mati rasa, nggak merasa apa-apa. Kalau Tuhan mau berkata sesuatu, kita udah cuek-cuek aja. Ngelihat orang yang butuh, kita nggak punya rasa lagi. Kita nggak punya belas kasihan lagi. Kita tidak punya rasa peduli lagi terhadap orang lain. Kenapa? Karena hatinya keras. Hatinya udah keras. Tetapi kebalikannya, ketika dia memiliki sebuah hati yang takut akan Tuhan. Sini menarik loh. Firman Tuhan tidak katakan hati yang lembut ya. Tetapi sebenarnya dalam konteks yang sama, kalau hatinya takut akan Tuhan, dia akan diberkati. Saya kasih contoh. Contoh yang luar biasa yang kita bisa belajar yaitu Daud ya.
ketika dia berdosa terhadap Tuhan dengan mengambil Bathsheba gitu, dia menaruh Uria di depan medan peperangan dan supaya bisa Uria terbunuh. Kemudian Tuhan marah betul dengan Daud. Tuhan katakan bahwa keturunanmu itu akan merasakan pedang, anakmu itu akan mati. Jadi ada akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud yang akan berlaku dari Daud dan keturunannya, dimulai dengan anaknya yang akan mati. Wah, tapi saudara, Tuhan tegur Daud keras sekali. Dan bahkan ada konsekuensi yang tidak bisa ditarik gitu. Karena memang dosa itu memiliki konsekuensi. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan mengampuni kita ketika kita datang kepada Dia dengan hati yang bertobat. Tetapi jangan lupa, ada konsekuensi dari dosa, dari perbuatan kita yang akan terjadi. Jadi meskipun Tuhan mengampuni dosa kita, kita tidak bisa lari tuh dari dosa yang kita lakukan. Dan konsekuensi itu yang kita terima. Jadi jangan, oh ya gak apa-apa lah, dosa nanti Tuhan ampuni. Iya Tuhan ampuni, tapi satu pengertian yang mesti kita miliki, ada konsekuensi dari dosa. Nah, yang menarik apa? Ketika Tuhan katakan seperti itu kepada Daud, ketika Tuhan hukum Daud, hukum Daud, anaknya mati. Saya lihat ada satu ayat, kalau sudah lihat di 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 14 ya, nanti bisa dilihat aja di rumah, 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 14. Setelah Tuhan tegur Daud, kemudian apa yang menjadi reaksi Daud? Saudara, kalau ditegur orang gimana? Jangankan ditegur, kalau dikasih tahu orang, Pak ini gini loh. Kesinggung gak? Ada yang masih suka kesinggung gak kalau dikasih tahu orang? Apalagi kalau udah salah ya, udah salah dikasih tahu masih ngotot, kan nyebelin ya. Kalau benar sih masih mending, tapi ada yang udah salah masih ngotot bener. Nggak pernah mau disinggung, nggak pernah mau dikasih tahu orang, pokoknya dia aja yang paling benar. Bahkan udah salah sekalipun, masih tetap sombong, masih tetap nggak mau ngaku. Nah ini dosa awal manusia, bahkan dibilang kalau dalam banyak bimbingan pernikahan katanya ini buat kita para pria nih, kita yang seringkali susah berkata maaf, iya saya salah, maafkan saya. Nah itu yang mesti kita terbiasa tuh. Kalau salah ya salah aja, jangan ya diem, ya udah nggak usah disinggung-singgung lagi kan gitu ya, kalau nggak marahnya gitu. Nggak usah bilang-bilang lagi, ya udah tahu, tapi nggak pernah ngomong maaf. Nggak pernah ngomong saya nggak akan melakukannya lagi. Nah Daud ketika Tuhan tegur, Tuhan marah, dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Daud minta ampun, dan dalam ayat yang sama, di situ Tuhan katakan, ya aku mengampuni istilahnya, tetapi apa yang kau perbuat itu konsekuensinya tetap jalan, bahwa anakmu akan mati. Yang pertama. Maksudnya apa? Daud dia memiliki hati yang lembut. Ketika ditegur, didisiplin, bahkan dihukum oleh Tuhan, dia hatinya lembut, dia nurut, dia ikut. Maka dari itu Daud diberkati luar biasa. Bahkan dari keturunan Daud lahirlah Salomo, orang yang paling berhikmat sepanjang sejarah dunia ini. Luar biasa. Dan dari situlah ada yang namanya ujung-ujungnya sampai ke Yesus Kristus. Luar biasa. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Gitu. Blessed is the one who always trembles. Orang yang selalu gemetar di hadapan Tuhan. Jadi takut itu dalam arti hormat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, kita boleh terima aja dengan hati yang lembut. Nah Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, ini satu permulaan yang baik saya pikir. Awal tahun ini kita boleh hindari supaya kita gak punya hati yang bercabang, kita boleh hindari supaya hati kita jangan keras di hadapan Tuhan, ada amin ya. Kita boleh lembut, meek before the Lord, hati yang lembut di hadapan Tuhan. Wah, saya percaya engkau akan jadi pribadi yang luar biasa. Saudara lihat, ada banyak orang termasuk buat saya pribadi, saya melihat bahwa saya ini bukan orang yang skillful sebenarnya. Saya bukan orang yang bisa macam-macam. Tapi dari awal tuh saya hanya coba nurut aja. Ada banyak orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih luar biasa. Tetapi saya lihat, wah puji Tuhan, Tuhan boleh pakai kehidupan saya sampai hari ini. Karena saya coba untuk terus boleh lembut di hadapan Tuhan. Tuhan mau bawa saya ke sini, ya oke ikut. Tuhan mau bawa kemana,
ya udah ikut. Ditegur sama pemimpin, ikut. Sampai hari ini sering ditegur sama pastor. Begini. Oh iya ya, kalau salah ya udah terima aja. Dan yang penting berubah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa mereka pun menginginkan yang terbaik untuk saya, betul ya? Dan apalagi dari Tuhan, hati kita mesti lembut di hadapan Tuhan. So yang kedua, mari kita boleh jaga hati kita supaya hati kita tidak keras di hadapan Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, apa yang mesti kita hindari? Yaitu hati yang sombong, a proud heart. So let this verse together, Proverbs 21 verse 4. Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked are sin. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara di sini bilang, mata yang congkak dan hati yang sombong adalah pelita. Pelita itu apa? Itu kan penerang jalan yang memimpin kemana kita berjalan ya, langkah demi langkah. Ada satu firman Tuhan yang kebalikan dengan ayat ini. Dalam Mazmur 119 ayat 104 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya selalu ambil contoh yang cocok, yang pas, saya belum temukan contoh yang lain. Pelita itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu ya itu kayak Petromax gitu. Lantern ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya apa? Your word is a lamp gitu, lamp lampu maksudnya, bukan lampu senter loh, bukan lampu mobil. Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku, lantern, dalam arti lantern kan kita nggak bisa ngelihat jauh ya. Kalau kita pakai lampu mobil, pakai lampu senter, itu bisa ngelihatnya jauh banget. Tapi hanya searea aja gitu, dimana oh ini jadi terang, kita bisa berjalan. Semakin kita berjalan, semakin kita melihat, oh ternyata ada lubang yang waktu kita di sini itu nggak kelihatan. Tapi waktu kita berjalan, kita bisa kelihatan, kita bisa menghindari, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan satu jalan yang baik. Nah ini menarik, ada diungkapkan dalam Alkitab dua kata tentang pelita. Yang pertama firman Tuhan adalah pelita, tetapi pelita yang berikutnya yaitu hati yang sombong. Itu hati yang sombong, mata yang congkak, yang menjadi pelita orang fasik. Saudara bisa dapatin enggak? Jadi kalau hati kita sombong, mata kita atau mata yang congkak dan hati yang sombong itu akan menuntun kita. Menuntun kita kemana? Yaitu kepada dosa, kepada kecelakaan, kepada troubles. So itu harus kita hindari itu. Jadi awalnya semuanya dari mana? Saudara bisa lihat dari hati kita gitu. Mata yang congkak itu seperti apa sih? Mata yang congkak, mata yang sombong. Ini kalau dibilang haughty itu saya juga tadi selalu ya, bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita, buka gitu. Artinya apa? Itu dalam arti mata yang memandang seperti kita ini lebih tinggi dari orang lain, dan orang lain itu inferior, kita yang superior gitu. Kita yang lebih superior lah. Gitu. Saya ingat pertama kesini, saya sebagai pendeta yang muda secara umur ya, itu udah belasan tahun lalu, berarti udah gak muda lagi sekarang. Itu benar-benar loh, saya kaget, baru ketemu orang yang ngeliatin dari atas sampai bawah loh. Coba enak gak diliatin begitu? Kenalan, kenal dengan budaya Sunda kan gini gitu ya, budaya Timur gitu. Orang tuh ngeliatnya, oh gila, gue jadi kayak ada yang bolong apa gimana ya, jadi malu juga ya. Ke kamar mandi dulu deh ngecek gitu, apa gigi belum sikat gigi gitu. Ada yang lihat begitu, itu congkak tuh. Memandang orang lebih rendah dari kita. Kayak kita lebih bisa, kita lebih jago. Nah inilah hati yang pada akhirnya membawa kita kepada dosa. Saudara perlu mengerti firman Tuhan ini nih. Karena hati yang sombong ini, mata yang congkak itu menjadi pelita. Yang pada akhirnya menuntun kita untuk masuk kepada dosa dan demi dosa. Nah kebalikannya dari itu, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang pada akhirnya membuat kita aman, membuat kita bisa memiliki satu perjalanan yang baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Tapi kalau hati kita sombong, terlalu meninggikan diri, jangan lupa bahwa iblis itu jatuh karena dia meninggikan diri dia loh. Dia membawa diri dia sama, bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Kemudian Tuhan buang dia untuk jauh-jauh lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bisa belajar untuk kita boleh selalu menjadi pribadi yang rendah hati.
Bukan berarti kita punya kekuasaan, kita punya sesuatu, kita pakai kekuasaan itu untuk menekan orang lain. Siapapun kita, dimanapun, di tempat kerjaan sebagai supervisor, sebagai bos. Di sini saya mesti mengingatkan diri saya sendiri, saya juga membuka diri saya untuk diingatkan oleh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya berulang kali nyatakan kalau saya salah, please kasih tahu saya. Supaya saya tidak bertindak memakai kekuasaan saya. Saya bisa loh, dengan gampang loh, memanipulasi Bapak Ibu Saudara. Ini saya kasih tahu, karena ada banyak yang saya sedihkan hamba Tuhan yang memakai seperti ini. Saya tinggal bilang di sini, Tuhan berkata, begini, begini, begini. Tapi saudara tahu, saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa dibohongi. Saya pribadi tidak bisa membohongi Roh Kudus yang murni yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara semua. Saudara bisa cek terhadap firman Tuhan. Engkau saya percaya dengan Roh Kudus dari Tuhan yang murni, engkau tidak akan bisa dibohongi bahwa sebenarnya ini pastor juga sebenarnya lagi marah yang mengikuti emosinya nih. Dia memanipulasi dalam arti. Seperti itu. Ini saya jujur-jujuran nih. Maksudnya saya sendiri nggak bisa memakai kekuasaan otoritas saya untuk menekan orang lain, untuk memanfaatkan orang lain untuk tujuan saya, untuk kesenangan saya. Wah itu bahaya. Firman Tuhan jelas katakan, haughty eyes and a proud heart is like a lamb of the wicked. Our sin itu adalah dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita dari orang fasik adalah dosa. Nah saudara, pelita apa yang kau bawa di dalam kehidupanmu? Yang menuntun engkau untuk berjalan dari langkah demi langkah, hari demi hari dalam kehidupanmu. Yang menuntun engkau untuk berkata-kata terhadap orang lain, memandang orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali pada akhirnya semuanya itu berbicara tentang hati kita. Dalam ayat yang di awal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu benar-benar mesti dijaganya tuh, mesti hati-hati sekali. Masalah hati ini perlu hati-hati. Hati-hati dengan hati. Ya, boleh di quote lah. Hati-hati dengan hati. Kenapa? Penting sekali karena menentukan kehidupan. Nah, antidote-nya apa? Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Bagaimana kemudian kita menjaga hati kita supaya tadi hati kita tidak bercabang, kemudian hati kita tidak keras, kemudian hati kita tidak menjadi hati yang sombong. Dalam arti kita menjadi orang yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam Kitab Mazmur pasal 119, next slide, last slide I think. Mazmur 119 ayat 9, Psalms 119 verse 9. Let's read this together ya from the Passion Translation. How can a young man stay pure? Only by living in the Word of God and walking in its truth. So how can a young man? It talks about since the very beginning, since you are young, since you are immature. That's why we teach our children the principles of the truth of the words of God. Because that's the guide for their life. Kenapa kita mengajarkan anak-anak kita sejak masih muda? Kenapa kita belajar bahkan dalam kemudaan kita istilahnya, sejak kita muda. Ini muda ini bukan berbicara tentang umur yang muda atau umur yang tua. Tetapi sejak awal kita mengikuti Tuhan, sejak awal sekali kita perlu belajar dan kita mengajarkan kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita sendiri. Bagaimana mereka bisa sukses dalam kehidupan mereka. Mereka bisa tetap memiliki kehidupan yang baik, memiliki keluarga yang baik, memiliki karir yang baik. Mereka tidak melakukan kejahatan, tidak terjebak dalam kejahatan, tidak terjebak untuk melakukan kejahatan. Karena iblis kan curang sekali ya. Bagaimana menjaganya? Hati ini dijaga dengan apa? Ini bukan pakai vest anti peluru, tapi dengan kita melakukan firman Tuhan. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah firman Tuhannya apa? Banyak. Kayak tadi yang sederhana-sederhana. Ya kalau dipukul kiri kasih yang kanan. Atau kebalikan. Jangan dipukul kiri kasih kaki kanan gitu ya. Pukul kiri kasih pipi kanan. Ini kan gak gampang. Dia jahatin orang, ampuni. Ayo berkati orang. Itu hal-hal sederhana yang Alkitab banyak sekali ajarkan, praktikal. Tapi intinya
sore hari ini saya mau mulai dengan satu kebenaran firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara bisa lihat sebenarnya bagaimana hati orang itu terlihat aja dari kehidupannya. Orang yang selalu cemburuan, orang yang suka sirikan, orang yang suka marah, wah hidupnya udah gak akan tenang, gak akan beres, gak akan punya teman. Tapi kalau hati kita baik, kita gak usah pura-pura depan orang lain. Toh kalau engkau menyatakan sesuatu, engkau mesti menegur orang misalnya, seperti kita menegur anak kita sendiri, kita tetap tegur mereka. Kenapa? Karena kita tegur dengan kasih, betul ya? Dan tegurlah dengan kasih. Kasih yang teguran dengan kasih itu ya adalah yang benar, yang seharusnya. Orang tuh bisa merasa, orang bisa mengerti. So, pada akhirnya itu akan membawa kita menjadi seorang pribadi yang pada akhirnya apa? Kita ini merepresentasikan Tuhan. Gereja merepresentasikan Yesus Kristus. Dan bagian kita alat Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, saluran Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang mereka berusaha sedemikian rupa, aduh gimana ya supaya hidup bisa baik, bagaimana ya supaya saya tidak melakukan ini, saya supaya tidak nggak ngomongin orang, nggak ngejahatin orang. Kayaknya pikiran tuh ada aja. Nah dimulainya dari hati, dan hati itu bagaimana antidote-nya atau supaya bisa memiliki kebaikan, yaitu dengan kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh melakukan atau memotong hanya sekedar atau fokus hanya sekedar kepada daun-daun. Ini ilustrasi yang saya suka sekali, yang saya lihat ini luar biasa ya. Seringkali kita lihat mungkin ada buah yang jelek gitu, ada daun yang jelek. Tadi Tia sampaikan tentang menanam sesuatu, nanti buahnya mungkin ada yang jelek. Nah kalau daun dipotong, ini kita lihat ranting habis semua nih daunnya, pada rontok. Tapi nanti musim semi muncul lagi enggak? Muncul. Yang namanya daun, yang namanya buah, itu akan muncul terus. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi engkau tidak berusaha untuk, aduh gimana supaya nggak ngebohong, gimana supaya nggak ngebohong, gimana supaya nggak ngebohong, gimana supaya nggak ngebenci orang, supaya nggak marah sama orang lain. Aduh ditahan, aduh ditahan. Tapi kan ada batasnya juga. Nah itu kita kayak coba motongin ranting, motongin daun. Oke, ketahan saat ini. Tapi berikutnya ketika orang marah lagi sama kita, ngejahatin kita marah lagi. Karena daun keluar lagi, buah keluar lagi. Yang mesti dilakukan apa? Akarnya yang mesti dipotong. Dalam ini akarnya apa? Hati kita. Hati kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Saya tahu bahwa saya sendiri adalah orang yang sebenarnya tidak layak. Tapi saya dilayakkan. Jadi siapa saya untuk merendahkan orang lain? Betul? Karena ternyata orang yang ada di hadapan saya, teman saya, yang nyebelin sekalipun, itu Tuhan mati buat dia juga loh. Sama Tuhan memandang dia dengan memandang saya. Waduh Tuhan, ampuni Tuhan. Nah, jadi di hadapan Tuhan kita simpel aja, betul ya? Nah ini firman Tuhan yang praktikal sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan ini, saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar yang namanya kehidupan. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat